Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Isya Ramadhani, NIM 91C21086 dari jurusan Data Medis dan Informasi Kesehatan akan menjelaskan tentang kodifikasi terkait penyakit tertentu. Yang pertama, A75 rickettsiosis, yang kedua A80 sampai A89 viral infections of the central nervous system, yang ketiga A92 sampai A99 arthropod-borne viral fevers and hemorrhagic fevers. Rickettsiosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dari genus Rickettsia. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui gigitan kutu atau caplak. Rickettsiosis termasuk dalam kelompok penyakit zoonosis, yang berarti bakteri penyebabnya menular dari hewan ke manusia, seperti contoh pada gambar di PPT tersebut. Jenis-jenis rickettsiosis. Yang pertama, A75 typhus fever, lalu ada A77 spotted fever, yang ketiga ada A78 Q fever, yang keempat A79 other rickettsiosis. Yang pertama, A75 typhus fever atau demam tifus. Demam tifus adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia typhi atau Rickettsia prowazekii. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui kutu pada manusia. Selanjutnya, A77 spotted fever. Demam berbintik atau spotted fever adalah kelompok penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia yang ditularkan oleh kutu atau caplak yang menggigit manusia. Salah satu contoh penyakit ini adalah Rocky Mountain Spotted Fever yang disebabkan oleh Rickettsia rickettsii. Gejala umumnya mencakup demam, ruam berbintik-bintik pada kulit, sakit kepala, nyeri otot, dan kelemahan. Lalu ada A78 Q fever. Demam Q adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Shigella burnetii. Bakteri ini dapat ditemukan di berbagai hewan, terutama hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Manusia terinfeksi biasanya melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau dengan debu yang mengandung partikel bakteri. Lalu yang selanjutnya ada A79 other rickettsiosis. Selain demam berbintik dan demam Q, terdapat berbagai jenis penyakit rickettsiosis lainnya yang disebabkan oleh berbagai spesies bakteri Rickettsia. Contoh lainnya termasuk demam Siberian, demam Queensland, demam brucellosis, demam ehrlichiosis, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah patofisiologi rickettsiosis. Yang pertama, penularan. Bakteri Rickettsia ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu, tungau, atau parasit lainnya yang berperan sebagai vektor. Invasi dan perlekatan. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri tersebut menembus dinding pembuluh darah dan mulai menyerang sel endotel pembuluh darah. Mereka melekat pada sel endotel dan mengganggu fungsi pembuluh darah. Selanjutnya ada peradangan. Proses perlekatan bakteri dan kerusakan pada sel endotel menyebabkan peradangan dalam pembuluh darah. Hal ini dapat mengganggu aliran darah dan menyebabkan kerusakan jaringan. Gejala klinis. Peradangan dan kerusakan pembuluh darah dapat menghasilkan berbagai gejala klinis, termasuk demam tinggi, ruam kulit, nyeri otot dan sendi, serta gangguan organ seperti gangguan ginjal, hati, dan sistem saraf. Diapedesis. Selama infeksi, sel darah putih atau leukosit dapat bermigrasi ke daerah yang terinfeksi untuk melawan bakteri Rickettsia. Sistem imun. Sistem kekebalan tubuh berperan dalam mengatasi infeksi ini dengan memproduksi antibodi dan sel-sel yang menargetkan bakteri Rickettsia. Lalu selanjutnya ada terminologi medis rickettsiosis. Seperti yang tertera pada slide berikut, term pada terminologi medis rickettsiosis adalah Rickettsia, Rocky Mountain Spotted Fever, tifus murine,
Crab typhus, Medbourne typhus, Fleaborne typhus, dan spotted fever grup Rickettsiosis. Selanjutnya, viral infections of the central nervous system A80 sampai A89. Infeksi virus pada sistem saraf pusat adalah kelompok penyakit yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini seringkali memiliki konsekuensi serius dan dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada sistem saraf pusat. Selanjutnya, jenis-jenis viral infections of the central nervous system. Yang pertama ada A80 akut poliomyelitis, yang kedua A81 atypical virus infections of central nervous system, yang ketiga A82 rabies, 4 A83 mosquito-borne viral encephalitis, yang kelima A84 tick-borne viral encephalitis, 6 A85 other viral encephalitis not elsewhere classified, yang ketujuh A86 unspecified viral encephalitis, 8 A87 viral meningitis, 9 A88 other viral infections of central nervous system not elsewhere classified. Yang ke-10 A89 unspecified viral infection of central nervous system. Pathophysiology viral infections of the central nervous system. Penetrasi. Virus memasuki SSP melalui berbagai jalur seperti sistem pernapasan atau peredaran darah. Beberapa virus memiliki afinitas khusus terhadap sel-sel SSP. Proliferasi. Setelah virus memasuki SSP, mereka mulai menginfeksi sel-sel SSP. Proses ini dapat mengaktifkan respon imun dan merusak sel-sel saraf. Peradangan. Respon imun tubuh terhadap infeksi virus dalam SSP dapat menyebabkan peradangan. Peradangan ini dapat merusak jaringan SSP, menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan gangguan neurologis. Kerusakan sel saraf. Beberapa virus dapat menginfeksi sel saraf secara langsung, merusak sel-sel tersebut. Ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada SSP dan gejala neurologis yang serius. Lalu ada reaksi umum, respon imun yang kuat terhadap infeksi virus dalam SSP dapat menghasilkan pembentukan lesi atau infeksi autoimun. Contohnya dalam kasus encephalitis virus, sistem kekebalan tubuh dapat menyerang sel-sel saraf sehat. Penyebaran, virus dapat menyebar melalui SSP terutama jika kerusakan pada sel-sel saraf memungkinkan mereka untuk berpindah ke area lain. Terminologi viral infections of the central nervous system. Termnya, term, root, prefix, suffix, dan artinya. Term encephalitis, root encephalo atau otak, suffix itis atau peradangan, yang artinya peradangan pada otak yang sering disebabkan oleh infeksi virus dan dapat menyebabkan gejala seperti demam, kejang, dan gangguan kesadaran. Lalu ada meningitis, rootnya meningi atau meningo yang artinya membran dari SSP, sufiksnya itis atau peradangan yang artinya peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang atau meninges yang dapat disebabkan oleh berbagai virus seperti virus herpes dan enterovirus. Cerebritis, rootnya cerebro atau cerebrum, sufiksnya itis atau peradangan. Peradangan yang artinya peradangan pada jaringan otak yang dapat terjadi sebagai hasil dari infeksi virus. Selanjutnya, neuroinvasive virus. Rootnya neuro atau syaraf, yang artinya virus yang memiliki kemampuan untuk menembus sistem syaraf pusat dan menyebabkan infeksi di otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya, herpes simplex encephalitis. Rootnya encephalo atau otak, sufiksnya itis atau peradangan, yang artinya jenis encephalitis yang disebabkan oleh virus herpes simplex, biasanya tipe 1, dan dapat menyebabkan kerusakan otak yang serius. Selanjutnya, aseptic meningitis. Rootnya meningi atau meningo, yang artinya membran dari SSP,
Sufiksnya itis atau peradangan yang artinya meningitis yang disebabkan oleh virus seperti enterovirus yang berbeda dari meningitis bakteri karena tidak melibatkan bakteri. Lalu ada arthropod borne viral fevers and viral hemorrhagic fevers A92 sampai A99. Arthropoda bornevirus adalah penyakit akibat virus yang ditularkan oleh golongan arthropoda atau serangga. Demam berdarah adalah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini menimbulkan gejala demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri tulang dan otot. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah berisiko mengancam nyawa. Jenis-jenis arthropod borne viral fevers and viral hemorrhagic fevers A92 sampai A99. Yang pertama A92 other mosquito borne viral fevers, yang kedua A93 other arthropod borne viral fevers not elsewhere classified. Yang ketiga A94 unspecified arthropod borne viral fevers, yang keempat A95 yellow fevers, yang kelima A96 arena viral hemorrhagic fever, yang keenam A97 dengue, yang ketujuh A94 other viral hemorrhagic fevers not as well elsewhere classified, yang kedelapan A99 unspecified viral hemorrhagic fever. Selanjutnya patofisiologi arthropod borne viral fevers and viral hemorrhagic fevers A92 sampai A99. Arthropod borne viral fevers atau demam virus yang ditularkan oleh arthropoda. Penularan oleh arthropoda. Virus-virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan arthropoda seperti nyamuk dalam kasus demam berdarah dengue dan zika, atau kutu dan caplak dalam kasus encephalitis. Virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui air liur arthropoda. Replikasi virus. Setelah virus memasuki tubuh manusia, mereka mulai bereplikasi dalam sel-sel manusia, terutama dalam sel-sel target tertentu, seperti sel-sel darah putih atau sel-sel saraf, tergantung pada jenis virusnya. Respon imun tubuh. Sistem kekebalan tubuh manusia merespons infeksi virus dengan memproduksi antibodi dan sel-sel darah putih. Namun, pada beberapa penyakit ini, seperti demam berdarah dengue, respons imun yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah lebih lanjut. Peradangan. Infeksi virus yang ditularkan oleh arthropoda dapat menyebabkan peradangan pada berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Lesi kulit. Beberapa infeksi arthropoda borne viral fevers dapat menyebabkan lesi atau ruam pada kulit yang berkaitan dengan peradangan dan reaksi virus. Kerusakan pembuluh darah. Virus yang ditularkan oleh arthropoda dapat merusak pembuluh darah yang dapat menyebabkan perubahan patologis dalam pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi darah. Gangguan pada organ tertentu. Infeksi arbovirus dapat mempengaruhi organ-organ tertentu seperti otak, menyebabkan encephalitis, hati, dan limpa. Manifestasi klinis. Gejala klinis muncul yang dapat mencakup demam, sakit kepala, ruam, nyeri otot, dan dalam beberapa kasus gangguan neurologis. Manifestasi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis virus dan tingkat keparahannya. Komplikasi. Pada beberapa kasus, infeksi virus ini dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih parah, seperti encephalitis atau peradangan otak atau demam berdarah. Ini dapat terkait dengan peradangan, kerusakan organ, atau perubahan pembekuan darah. Penyebaran lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat menyebar ke orang lain melalui gigitan arthropoda lainnya atau melalui transfusi darah, terutama dalam demam berdarah. Patofisiologi arthropod borne viral fevers and viral hemorrhagic fevers A92 sampai A99. Viral hemorrhagic fever atau demam perdarahan virus. Infeksi. Virus dengue memasuki tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Virus ini kemudian mulai berkembang biak dalam sel-sel manusia, terutama dalam sel darah putih dan sel endotel di dalam pembuluh darah.
Respon imun. Tubuh merespons infeksi dengan memproduksi antibodi sitokin, zat yang mengatur respon imun. Pada tahap awal, respon imun ini mungkin tampak efektif dalam mengendalikan virus. Perdarahan. Demam perdarahan virus adalah penyakit yang seringkali ditandai oleh perdarahan internal dan eksternal yang parah. Perdarahan dapat terjadi di berbagai organ tubuh. Viremia, keberadaan virus dalam aliran darah yang menyebabkan peradangan sistemik dan perdarahan. Disfungsi pembekuan darah. Demam perdarahan virus seringkali menyebabkan disfungsi sistem pembekuan darah yang dapat mengakibatkan perdarahan yang berlebihan. Tahap demam. Pada beberapa individu, gejala awal infeksi meliputi demam, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan mual. Ini adalah tahap demam biasa yang terkait dengan demam denggi. Tahap kritis. Pada beberapa kasus, setelah gejala demam mereda, pasien dapat mengalami penurunan jumlah trombosit atau sel darah yang membantu dalam pembekuan darah. Peningkatan kebocoran cairan dari pembuluh darah ke jaringan di sekitarnya, dan peningkatan resiko perdarahan. Demam berdarah dan sindrom shock denggi. Ini adalah tahap paling serius dari demam berdarah denggi. Pada tahap ini, perdarahan internal dan eksternal dapat terjadi, tekanan darah pasien dapat turun secara drastis atau shock, dan kondisi pasien dapat menjadi sangat kritis. Terminologi medis Arthropod-borne viral vivus. Arbovirus, yang artinya virus yang ditularkan oleh arthropoda seperti nyamuk, kutu, atau caplak. Vectors, yang artinya organisme seperti nyamuk atau kutu yang berperan dalam penularan. Flavivirus, artinya jenis virus yang termasuk dalam keluarga Flaviridae dan sering ditularkan oleh nyamuk seperti virus demam kuning dan virus Zika. Bunyavirus, yang artinya jenis virus yang termasuk dalam keluarga Bunyaviridae dan dapat ditularkan oleh arthropoda seperti nyamuk atau caplak. Encephalitis, rootnya encephalo atau otak, sufiksnya itis atau peradangan, yang artinya peradangan pada otak yang dapat disebabkan oleh infeksi arbovirus. Selanjutnya Weissenii virus, yang artinya arbovirus yang sering ditularkan oleh nyamuk dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Terminologi medis viral hemorrhagic fevers. Hemorrhagic fever virus, rootnya hema atau hemop, yang artinya peradangan, sufiksnya rage atau aliran berlebihan, yang artinya virus yang menyebabkan demam perdarahan. Contoh termasuk virus Ebola, virus Marburg, dan virus Lassa. Hemorage, rootnya hemo atau peradangan, sufiksnya rage atau aliran berlebihan, yang artinya pendarahan yang sering terjadi sebagai salah satu gejala utama dalam demam pendarahan virus. Viremia, rootnya virem atau virus racun atau lendir, sufiksnya ia kondisi. Artinya keberadaan virus dalam aliran darah yang merupakan tahap awal infeksi demam perdarahan virus. Hemorrhagic symptoms, rootnya hema, yang artinya peradangan, sufiksnya rage atau aliran berlebihan, yang artinya gejala yang terkait dengan perdarahan seperti mimisan, perdarahan gusi, dan perdarahan internal. Koagulopati, prefiksnya koagulo, sufiksnya pati, yang artinya gangguan pada sistem pembekuan darah yang sering terjadi dalam demam perdarahan virus. Multi-organ failure, yang artinya kegagalan berbagai organ tubuh sebagai akibat dari infeksi demam perdarahan virus. Viral shedding, prefiksnya viral atau virus, sufiksnya shedding atau pelepasan, yang artinya pelepasan virus dari tubuh individu yang terinfeksi yang dapat menyebabkan penularan kepada orang lain.
Selanjutnya isolation, rootnya lat, prefiksnya iso, sufiksnya ion, yang artinya tindakan untuk menjauhkan individu yang terinfeksi demam perdarahan virus dari individu lain untuk mencegah penularan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.